Gimana curi-curi waktu buat pacaran? Setelah 5 tahun menikah tuh baru tahun ini yang kita pacaran berdua. Kalian tuh proses untuk cemburu pasti di awal-awal cemburu-cemburu nih ya? Cemburu Berdua kan? Ada banget lah, Bun. Ya kan, berdua. Mulai agak, oh iya ya, ternyata orangnya bisa dipercaya. Itu mulai tahun keberapa tuh? Tahun keempat kelima lah yang udah mulai agak enakan sih, Bun. Kalau awal-awal tuh masih yang cemburu, yang posesif gitu. Seposesifnya kalian tuh kayak gimana sih? Aku posesif, aku sampai hipnoterapi, Bun. Aku ngerasa karena mungkin aku pernah punya trauma ya. Karena kan aku masih terlalu muda juga satu jadi ayah ya. Jadi masih ada sifat-sifat yang pengen main atau apa gitu. Tapi ya udah menurut aku ya bagian dari proses aja udah. Iya, kamu kan masih waktunya sebenarnya waktu masih umur-umur main ya? Iya. Mestinya ya? Iya, main banget sebenarnya. Itu gak gampang loh, karena aku juga nikah di umur 20 tahun. Jadi sebenarnya ada waktu yang masih pengen main tuh. Tapi akhirnya, oh ternyata hidup tuh permainan ego sih sebenarnya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Nah, ini adalah pasangan yang aku pengen tanya-tanya karena aku penasaran banget tentang pernikahan mereka nih. Karena di tengah banyaknya pernikahan artis yang mengalami kegagalan, pasangan ini justru bisa membuktikan di 5 tahun pernikahan mereka tuh semakin mesra. Selamat datang Rembayang dan juga Dinda Hao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kalian ini yang membuat aku penasaran adalah kalian adalah pasangan ta'aruf, ya kan? 5 tahun lagi ya. Alhamdulillah. Kan berarti kan proses pacarannya pada saat setelah menikah. Iya. Betul ya? Nah, ta'aruf itu kalau orang berpikiran dari publik ya, kan kayak memberi kucing dalam karung ya? Iya nggak sih? Itu dia juga bilang gitu dulu. Dulu awal-awal sebelum nikah sih sempat mikirnya ke sana. Sempat nolak juga kan karena nggak percaya sama yang taruh-taruh kan, Bun. Cuma ya alhamdulillah lah setelah dijalani kan jadi tahu rasanya gitu sih. Nah, kalian pada saat menikah langsung konflik atau kayak lihat sikan dulu deh. Justru awal nikah tuh karena memang kita udah komit sih, Bun. Pas mau nikah karena ta'aruf itu pasti ada sifat-sifat yang bakal kita baru tahu tuh. Jadi kita komitnya jangan diambil hati dulu ya. Jadi lebih ke oh ternyata dia begini, ternyata gitu. Karena kan kalau dari awal udah langsung ternyata begini gitu kan. Akhirnya jadi konflik besar kan. Jadi di awal itu kita clear mind buat ya perkenalan aja dulu. Apalagi kan kita pada saat baru nikah tuh kan syuting bareng kan, Bun. Jadi kadang-kadang suka kebawa nih karakter aku sama Berapa hari setelah kalian nikah terus syuting bareng? Semingguan ya kurang lebih. Semingguan. Jadi ya banyak banget karakter yang masuk di diri kita gitu. Cuma lama-lama ya setelah syutingnya selesai, ya udah mulai penyesuaian lah gitu, kayak oh ya mulai tahu kita liburan bareng. Jadi kayak oh dia begini, aku begini. Ternyata kalau lagi bad mood begini, kalau lagi senang begini, kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang penyesuaiannya ada banget, Bun. Karena kan definisi kita nggak kenal kan. Dan nggak tahu dia gimana, aslinya bagaimana, kalau lagi sama teman-teman gimana. Jadi ya dibilang gambling ya emang udah mantepin dari awal sih. Emang ya udah emang niatnya buat nikah untuk ibadah gitu. Cuman ya untuk rasa pengenalannya itu yang wah begini ya gitu, Masya Allah ya gitu ternyata. Masya Allah tuh gini, ini kan kita boleh ngomongin tentang rumah tangga dimanapun pasti ada yang namanya konflik tuh pasti ada. Pasti. Separah apa sih kalian dengan pernikahan ta'aruf ini? Konflik ya, apalagi kalian nikah terus 3 bulan kemudian punya anak ya kan, mengandung ya kan, terus ada anak. Nah, anak ini kadang-kadang salah satu pasangan misalnya gini, kamu berdua nih, mungkin sama-sama saling paham, tapi begitu ngadepin anak beda lagi. Cara kamu mendidik anak sama cara suami mendidik anak kan berbeda. Terus bisa kamu jangan gitu dong, tersinggung ya kan. Ada nggak momen-momen yang benar-benar konflik itu yang kayak gitu loh, greget gitu ya? Greget. Kalau greget mah pasti ada lah ya. Ada pasti. Nggak mungkin nggak ada sih, Bun. Pasti ada ya. Iya, nah, karena gimana cara kalian membuat menjadi enak lagi tuh? Gimana ya? Yang pasti aku tuh memang
untuk apalagi kan dulu dari basicnya tuh aku dari dulu tuh emang udah bekerja Bun. Dari aku kecil tuh aku emang udah kerja gitu. Terus ketemu sama Ray dan berusaha untuk pengennya kan kita jadi istri yang baik ya Bun ya. Pasti penyesuaiannya tuh susah banget untuk kayak nundukin ego kita gitu kan. Lagi mandiri. Iya, cuma lagi-lagi ya aku emang meniatkan untuk ya bismillah gitu ketika aku menikah ya aku pengen jadi sepenuhnya seorang istri gitu. Makanya aku berusaha kayak apapun yang terjadi ya aku ya harus nurut sama suami kayak gitu. Walaupun kenyataannya pasti ada aja kan kayak ketika lagi marah emang susah dikontrol atau yang kayak gitu tuh pasti banyak banget gitu. Apalagi kamu gimana yang nanggepin aku yang yang maksudnya ya kita sama-sama ini kan. Sebenarnya apa ya? Karena kan dari awal pas ta'aruf pun ta'aruf tuh mungkin orang bilang nikahin kucing dalam karung, tapi kan internal perkenalan kita kuat. Ya. Jadi kita ngebahas walaupun baru secara ngomong gitu ya Bun ya. Lapangannya kita jalannya setelah menikah gitu. Cuman dari situ udah ngeliat latar belakang dia kerja, dia bisa cari duit sendiri. Itu kondisi yang sebenarnya terbentuk secara natural gitu. Bukan dia pengen jadi kayak mandiri, dominan kayak gitu enggak. Jadi saat sadar karakternya dia seperti itu dan tahu juga dia niatnya baik buat mau nurunin gitu ketika menikah, kita menyesuaikan itunya aja sih. Karena kalau misalnya kita juga jadi kadang juga ada yang jadi patriarki gitu-gitu kan ya. Iya, kalian lebih ke patriarki atau sebaliknya? Laki yang pokoknya laki nih. Sebenarnya kita sama-sama nyesuaiin sih Bun. Jadi ada momen dimana kalau aku tuh mungkin dominannya diturunin, dia pun yang mungkin tadinya nggak dominan sekarang dinaikin gitu. Karena memang tahu sama-sama tahu kita sepakat gitu. Kita sepakat karena buat apa ya? Ya namanya juga panjang banget ujian rumah tangga kan juga banyak banget ya. Nggak mungkin nggak ada ujian sama sekali. Jadi ya kita mikirnya gimana nih buat kerja sama biar sampai akhir banget nih kayak gitu. Masih 5 tahun kan masih piik ya. Masih piik, Masya Allah nih. Iya lagi. masih yang kayaknya belum lagi nanti anak-anak, terus tiba-tiba anak-anak ada peristiwa apa, itu kan pokoknya panjang lah kalau namanya. Surprise kehidupan ya banyak ya Bun ya? Banyak, ya semoga tidak ya. Cuma amin. Tapi kan nggak mungkin yang namanya rumah tangga tidak ada yang nggak dikasih ujian. Bener. Betul. Nah kalau kalian udah jalan 5 tahun nih, ujian apa sih kira-kira yang paling sulit nih dari 5 tahun ini nih? Duh, banyak banget. Yang paling sulit? Apa ya? Kayaknya ketika saling tahu lebih detail lagi sih satu sama lain. Karakter. Rahasia yang rahasia ataupun aib dan lain sebagainya. Itu sih. Ternyata begini loh gitu. Jadi ya ujiannya tuh lebih berusaha untuk menerima, memaafkan gitu. Ya karena kan di pernikahan ya itu nggak sih Bun, kuncinya cuma bisa maafin aja udah. Maafin dan terima kalau kita masih sama-sama mau dan sama-sama pengen goals-nya tuh satu tujuan gitu. Itu sih. Makanya orang suka komen takut nanti pret pada waktunya gitu-gitu kan. Pret pada waktunya kan. Sebenarnya iya. Ya itu menarik sih sebenarnya. Kita baru ngobrol tuh, menarik buat dibahas sih karena rata-rata orang yang komen kayak gitu orang belum menikah kali Bun ya. Emang iya sih, kehidupan tuh pada waktunya sih. Tapi kan kita kan bagaimana keprat-pratan itu menjadi kita bungkus menjadi yang indah gitu kan. Benar. Karena kan pasti yang namanya kehidupan pasti kita akan mengetahui ya berarti kalau kasar-kasarnya lo tai-taiannya lo tuh gue udah tahu banget lah gitu kan. Iya. Tapi kita menerima ketaiannya dengan keindahan gitu loh. Wah, ternyata laki gue hebat banget ya walaupun dia begini tapi gue cinta banget deh gitu kan. Iya. Pertimbangan ini ya baik buruknya gitu ya. Iya. Karena emang harus menerima baik dan buruknya kan. Benar. Dalam suka dan duka. Siap. Sukanya doang, dukanya nggak mau. Suhunya. Oke, ini kan pernikahan kalian di usia muda sering dijadikan panutan. Sering merasa terbebani nggak? Terbebani pasti ada gitu. Banget. Karena Umur berapa sih waktu kalian menikah? Aku 23. Saya umur 21 nikah. Tuan aku 2 tahun. Oke, kamu masih muda banget. Itu berarti kamu masih sangat belajar untuk Iya. Jadi jati dirinya aja mungkin masih. Itu kan 21 kan dewasa di paling awal tuh kan. Sebenarnya kalau dibilang stabil banget belum tentu stabil banget. Masih yang
baru meletek membara gitu ya. Iya kan? Jadi masih dalam pelajaran nih kalian sebenarnya nih kan. Berarti kamu sekarang umur 26. 26 mau 27. 27. Mulai tuh 26 27 udah mulai mau masuk fase-fase mulai agak mau mateng nih. 30 ke atas baru mulai mateng. Masih mengkal berarti. 30 lah mulai ini loh dunia ya kan. Iya. Berarti kalian memang konfliknya di situ tuh ya, mendewasakan satu sama lain ya? Iya betul. Iya sih. Sama tadi kan Bunda nanya soal beban ya, ketika dijadiin apa ya istilahnya, panutan gitu ya biasanya orang. Beban karena kita sadar setiap orang tuh punya pemikiran beda-beda, tapi kadang dia tuh nyimpulinnya hanya berdasarkan situasi dia sendiri gitu loh. Maksudnya netizen? Iya. Contoh kayak gini. Apa yang kita terapkan dalam rumah tangga kita belum tentu cocok diterapkan sama orang lain. Betul. Jadi ketika ada sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan keinginannya mereka akan gampang ngejudge kita. Padahal ya kita menjalani ini dengan baik-baik saja gitu kan. Belum tentu di mereka tuh baik-baik saja gitu. Iya. Jadi kadang takut kalau misalnya orang mau nikah muda biar kayak Ray Dinda gitu. Padahal ujian orang tuh beda-beda gitu. Belum tentu dia bisa tough sama ujiannya dia kan. Ya, setiap rumah tangga pasti kan ada ujiannya. Bukan lagi. Bukan lagi. Setiap rumah tangga tuh pasti ada ujian yang mungkin nggak ada. Oke, let's say misalnya, rumah tangga gue sama laki gue baik-baik aja kok. Tapi iparnya ngehe, mertua gue ngehe ya kan. Pasti ada. Atau misalnya, rumah tangganya nggak baik-baik aja. Kalau nggak sakit, ujian ekonomi ya, perselingkuhan, atau apa lagi tuh? Yang biasanya terjadi tuh meninggal juga bisa ya kan, tinggal pilih aja yang mana ujiannya kan. Nah itu biasanya kalau teman-teman gue yang baik-baik aja rumah tangganya, dari keluarga iparnya, dari keluarga mertuanya yang ngeselin tuh ya kan, dari pokoknya ada aja gitu loh. Pasti ada. Jadi nggak mungkin yang lolos nggak diuji, nggak mungkin. Bahkan ada yang bilang ini, ngelihat situasi kondisi rumah tangga orang-orang pada berantakan, mending nggak usah nikah gitu. Kadang mikir gini, iya banyak kan? Banyak. Kadang mikir, belum tentu bisa lolos dari ujian juga kalau sendiri gitu. Mau nikah, mau nggak nikah, ataupun apa, ada ujiannya masing-masing pasti. Masing-masing ada ujiannya. Memang sebenarnya kalau kita yang udah tua-tua nih, setiap ada yang mau nikah gini, gue cuma bilang gini, lo yakin? Lu kan satu orang aja kita bawa ujian. Nah ini menyatukan dua orang dengan ujiannya masing-masing. Dan itu kan digabungin kan? Apalagi dua keluarga. Iya makanya. Satu aja udah bawa ujian satu orang. Ini apalagi dua orang. Iya. Digabungin. Nah ujiannya masing-masing digabungin jadi satu. Nah siap nggak gitu kan? Makanya bercandaannya kalau ketika kita melihat orang menikah nih, di awal pada saat ijab kabul mereka menangis. Kita cuma bilang mereka lagi nangisin bahwa pernikahan tuh sebenarnya emang nangis. Mereka lagi latihan. Kita bercanda yang tua-tua selalu gitu tuh. Yang udah lewatin yang udah senior nih. Mereka lagi latihan bahwa kehidupan tidak semudah itu. Tapi it's okay karena memang kalian kan memang pasangan yang lucu gitu loh. Memberikan contoh bahwa ternyata yang namanya ta'aruf itu ada yang sukses kok ya. Walaupun kita belum bisa bilang belum lewat 10 tahun nih. Betul, kan? Bener. Cuma ya kadang tuh suka mikir juga sih Bun, maksudnya kita pacaran lama pun juga belum tentu kan setelah nikahnya kan. Balik lagi kan ke masing-masing diri kita gitu loh. Ya tujuan nikahnya tuh apa, lebih ke situ sih sekarang, soalnya apalagi yang mau dipikirin gitu. Anak Asik. udah dikit banget ya. Kata Bunda baru 5 tahun. Ya lagi ya gitu sih Bun. Ini ada anak ya? Iya. Konfliknya apa lagi nih? Kalau ada anak, Yang tadi setiap pendidikan masing-masing kan berbeda-beda nih. Benar. Kadang-kadang beda banget atau kadang-kadang kalian bisa menyatukan yang berbeda. Oke, kalau ngelarang lo ya, kalau yang jadi ibaratnya jadi iblis lo, jadi malaikat gue gitu kan. Gitu nggak kalian? Iya sih. iya. Siapa yang jadi yang polisinya, siapa yang jadi yang baiknya gitu? Sebenarnya kalau yang lebih tegas tuh bapaknya gitu. Cuman kadang-kadang kan aku juga masih suka kelepasan gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan disuruh pilih mah biarin aku aja gitu. Justru yang jadi kan, polisi bad cop-nya atau gimana? Iya, yang jadi marah-marahnya gitu. Cuman ibu biasa kayak gitu kan?
Cuman kadang-kadang itu kita gantian aja sih, Bun. Kita ngelihat momen gitu. Kalau misalkan emang lagi kondisinya aku yang marah, dia tuh sebisa mungkin tuh ngademin. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan Ray yang lagi kebawa baper gitu, itu biasanya aku yang coba buat ngademin. Lebih gitu sih. Jadi nggak yang, oh kamu harus gini, aku harus gini, nggak. Tapi kita lebih kayak lihat situasinya aja gitu. Dengan kondisi anak-anaknya juga yang kayak gimana. Gitu. Dan berusaha natural aja sih Bun, karena kan maksudnya kita juga mikir anak tuh walaupun masih kecil ya, dia manusia yang akan bertumbuh kan, jadi tetap natural aja. Kalau misalnya ada momen di mana yang harus aku yang nyabarin ya aku, kalau misalnya ada momen yang harus Dinda nyabarin, Dinda, yang penting inisiatif itu yang selalu muncul gitu. Ya, penting inisiatifnya sih di kita, Bun. Gitu. Berarti kalian nanti kalau anak kalian udah umur sekitar 20 tahun, kalian masih 40 tahun loh, masih muda loh. Iya, benar. Itu kalian lagi kita dua-duanya anaknya. Iya, itu sama kayak aku ke anakku juga kan. Iya. Bedanya 20 tahun, 21 tahun. Jadi 21. muda kita nanti sebagai orang tua. Jadi teman ya Bun. Jadi teman, enak. Rencananya mau berapa anak? Sebenarnya pengennya 2 sih, Bun. Dua aja kurang lah. Cuman kalau Tuh kurang kan? tak dulu, bapaknya mah pengennya nambah cewek 1. Cuman memang kita sepakat nanti dulu lah, tunggu anak-anak agak gedean dikit gitu. Tapi on planning. Iya, Oke. Lihat situasi lah, gitu kan. Karena tujuannya juga kan anak perempuan kan? Iya, pengennya anak perempuan. Sebenarnya pada saat kalian lahir anak pertama kedua, memang pengennya laki atau perempuan? Kalau pas pertama mah apapun dikasih. Oke. Terus yang kedua pengennya? Waktu itu pengennya sepasang langsung ya? Iya, pengennya sepasang. Tapi ya qadarullah ya. Iya, dari sebelum hamil bilang kayak next anak kedua perempuan lucu kali ya. Cuman pas tahu hamil anak laki-laki ya kita terima aja, Allah yang kasih kan. Kalau 3 laki. Aku tuh anak keempat, abangku 3 cowok semua, Bun. Terus? Jadi kayak ya kadang ada momen masa iya harus nunggu 3 dulu laki-laki baru 1 perempuan gitu kan? Ya kalau emang iya, kenapa tidak ya kan? Makanya aku sama dia tuh kayak tak dulu ya. Alhamdulillah dia mau diajak untuk kerja sama, Bun. Dan ya udah sama-sama mau nahan untuk ya udah aku kan juga lagi KB juga gitu, lagi Ayudi. Jadi ya dia pun setelah aku pernah tanya satu momen belum lama ini sih kayak emang kamu beneran udah pengen banget punya anak perempuan, aku bilang gitu. Pengen punya anak lah gitu kan. Enggak kok, misalnya kalau ditanya pengen mah pengen gitu, tapi aku ngerti kok nggak sekarang gitu. Jadi ya udah itu kayak udah cukup satu kata yang aku kunci gitu loh. Kalaupun nanti Allah kasih ya. Beda berapa tahun? Yang paling kecil umur berapa sekarang? 4,5. Oh, udah boleh lagi. Yang paling kecil yang paling kecil, sorry, itu yang pertama, Bun. Oh, yang pertama. Yang kedua berarti? Yang kedua 2 tahun. 2 tahun setengah. Oke, ya setahun lagi lah ya. Kalau misalnya agak gede dikit. Aduh. Soalnya pengennya sih penutupnya anak perempuan ya. Soalnya yang kita lihat sejauh ini dari saudara-saudara sekeliling, anak perempuan tuh ini nggak sih Bun? Bisa nyatuin keluarga gitu loh. Maksudnya ketika... Tergantung ya? Anak perempuannya kayak gue sih enggak ya. Anak perempuannya kayak gue mau cuek. Tergantung karakter si anak itu sih. Walaupun misalnya itu adalah contoh anak gue laki-laki semua ya. Bisa kok, maksudnya mereka tuh kayak gue ngeguyupin keluarga tuh bisa. Walaupun mereka cowok-cowok ya gitu. Tergantung karakter, balik lagi ke karakter anaknya. Sama pengen ini juga sih, belajar ngasuh anak perempuan sih Bun. Soalnya kan nanti kan anak kita bakal nikah sama anak orang perempuan gitu kan. Otomatis refleksi aja, mirror anak kita nggak mau anak perempuan kita diginiin, ya kita perlakukan baik juga anak perempuan si istri-istri anak kita nanti gitu. Iya. Anak perempuan diambil orang. Iya, benar. Kalau anak cowok kan selamanya ada. Iya. Ya kan ibaratnya kayak gue 3 anak laki. Ya 3 anak laki gue nggak diambil orang gitu kan. Begitu anak perempuan kan dia harus nikah sama orang, ya udah itu milik suaminya kan. Iya, benar. Itu sih enak kalau anak laki tuh gitu tuh. Tapi memang PR-nya adalah untuk mendidik gimana cara menjadi pemimpin gitu kan. Itu sih. Plus modalin. Iya, benar banget. Iya kan. Wah, ini mesti siapin modal nih buat anak laki. Dan kalau anak perempuan kan ikut suaminya, bye gitu kan. Iya. Jadi tetap laki perempuan, tetap perempuan ya. Pengennya perempuan. Perempuan ya. Pengennya. 1 tapi ya. Kalau ternyata laki lagi, ya udahlah ya. Ya udahlah, Bun, habis itu tetap pabrik. Udah 3 aja berarti ya. Pabrik ya. Iya. 3 lah, Bun. Oke. Iya kalau nggak hujan gitu kan. Gak taunya kembar laki 2 biji lagi. Ya Allah. Itu kita pernah bahas itu Bun. Terus? Kalau misalnya laki nih, terus 2 lagi gimana tuh?
ya udah. Soalnya aku kemarin sempat keguguran sebelum anak yang kedua, Bun. Nah itu tuh kembar. Kalau jadi. Ya Allah. Jadi berarti ada ini kan potensi kan? Iya. Kemarin berarti kegugurannya berapa bulan? Masih 2 bulan. Belum kelihatan wujudnya apa ya? Belum, tapi benar-benar udah di USG ada 2 ya? Ada 2 kantung. Detak jantung udah ada gitu-gitu. Wow, sedih nggak waktu kalian kehilangan itu? Yang kecil ya sedih lah Bun pasti. Cuma memang itu kita juga bukan maksudnya nggak tahu kalau aku tuh hamil gitu loh Bun. Taunya tuh pas belakangan, pas udah keguguran baru kayak oh iya ya, yang keguguran pertama pas yang keduanya itu emang udah tahu gitu loh. Gitu sih. Itu setelah anak pertama lahir yang 2 ini, yang kedua baru yang kembar ini tapi keguguran. Anak pertama yang kembar baru yang terakhir. Anak pertama kembar baru yang terakhir ya, yang di tengah berarti yang memang belum jadi ya. Belum jadi. Oke, bisa jadi. Siapa tahu kan kembarnya Bismillah yo. Cowok lagi. Bingung nih mau amin atau enggak? Tapi kan kalau dibilang akhir zaman itu kan lebih banyak jumlah perempuan kan. Iya. Kalau kalian dipercaya mempunyai anak laki, kenapa tidak kan? Artinya kalian dipercaya Allah melahirkan pemimpin. Amin. Sebenarnya pada akhirnya kita nggak milih sih. Iya. Ini pada akhirnya kita kan nggak milih, maksudnya apa yang dikasih itu yang udah terbaik, tanggung jawab kita juga itu. Tapi pengennya. Biar dia bisa nguncil-nguncil kali Bun. Yang saya aja dulu kayak gitu katanya. Iya benar. Kamu memang kalau aku memang nggak mau punya anak cewek. Aku memang dari 3 kali hamil pun aku bilang ini harus cowok, titik. Nggak pakai koma, udah. Karena memang apa ya, keluarga besarku perempuan semua kan. Jadi aku maunya anak laki, udah. Nah kalau di aku Bun, abangku aja 3 cowok. Terus kakaknya Ray, dia berdua bersaudara doang. Anaknya itu 2 cowok. Jadi cowok-cowok. Kalian memang pengen cewek karena kelangkaan di keluarga kalian. Motivasinya sama Bun. Motivasinya itu Bun, makanya pengen. Ya didoain lah kembar cewek kalau gitu dah. Amin. Tadi nggak amin sih. Tapi jagain anak cewek lebih susah loh ya, kayaknya ya. Iya Bun. Kayaknya ya, nggak tahu ya. Aku nggak pernah ada pengalaman anak cewek, jadi nggak tahu, nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, waktu pacaran kalian kan cuma bentar nih, ya kan 3 bulan ta'aruf ya kan, kemudian nikah. Nah, setelah punya 2 anak, gimana curi-curi waktu buat pacaran? Curi-curi waktu banyak sih Bun, alhamdulillah dititipin ke anaknya ke karena dia titipin sesekali gitu. Tapi kalau yang kita berpergian kayak keluar negeri atau luar kota gitu, yang bener definisi berdua itu tuh belum lama ini ya sayangnya. Iya, tahun ini lah. Baru pulang umroh juga kemarin, kita nikmatin banget di sana kan ya. Gitu. Anak-anak dipulangin duluan. Oh gitu. Karena kebetulan sama tante sama omnya juga kan. Iya, pulangnya bareng sama tante sama om, jadi ada yang ngawasin. Tapi yang definisi kita berdua kayak awal pertama tuh yang kita ke Malaysia, ingat gak sih? Itu tuh awal tahun. Oh iya. Nah itu tahun definisi ini. Setelah 5 tahun menikah tuh baru tahun ini yang kita pacaran berdua. Terus kita yang ke naik Fuji bareng juga kan berdua juga. Itu bulan anniversary kemarin kita ngerayain naik Gunung Fuji ya berdua. Fuji. Berdua juga. Iya. Berdua. Rasanya gimana tuh? Akhirnya bebas juga akhirnya. Gitu. Rasanya satu sisi bebas, tapi kalau udah di sananya tuh pasti keinget Bun, nggak pernah kayak bebas sepenuhnya juga gitu. Pasti ada rasa ditelepon, "Mama, aku mau minta ini, Mama." Iya kan? Kita berusaha untuk nggak nelpon justru Bun. Karena kalau misalkan nelpon tuh yang sananya jadi rungsing, di sininya pun juga jadi kayak kangen berat gitu kan, bawaannya pengen pulang aja. Gitu sih. Tapi ya kita sebisa mungkin dari dulu tuh emang berusaha untuk kalau emang lagi jenuh, ya udah kita misalkan ke mall berdua aja tuh menurut kita udah salah satu pacaran sih ya. Betul. Pacaran sih Bun. Gitu. Kita tuh ngebagi liburan tuh ada 2. Jadi liburan sama anak-anak tuh family time. Liburan kita berdua doang tuh balik lagi ke diri kita dulu gitu. Iya. Jadi diisi terus. Misalnya kayak kita kemarin ke Jepang itu kita ngerasa itu walaupun fun fact-nya tuh pas di sana kita kepikiran kan sama anak-anak, tapi kita berusaha enggak. Toh anak-anak kita memastikan di rumah aman, terjamin makan semua aman, istirahat. Ya, kita jangan sia-siain waktu berdua ini, kita enjoy aja nih berdua nih gitu, karena akan ada momen kita balik lagi sama anak-anak lagi, liburan sama anak-anak lagi kayak gitu. Berarti kalau kalian liburan yang untuk berdua sendiri tuh setahun berapa kali, yang sama anak-anak setahun berapa kali yang pergi jauh nih? Sebenarnya nggak di-planningin sih Bun, jadi kalau memang lagi ada waktu terus anak-anak kondisinya lagi libur,
lagi nggak sekolah gitu, kita bawa jalan-jalan sama anak-anak dulu. Terus kalau misalkan ada momen dimana mereka sekolah, yaudah deh kita coba deh, misalkan kita juga lagi libur nih, lagi nggak ada kerjaan yang panjang gitu, kita berduanya yang jalan kayak gitu sih. Emang colong-colongan aja sih. Kalau di planning ini sih enggak sih Bun. Nggak pernah planning ya? Nggak pernah planning. Justru yang dadakan yang jadi biasanya. Iya, gitu ya? Iya kan? Kecuali untuk ini ya, hari anniversary ya. Kalau anniversary itu pasti kayak kita sempetin kayak sehari, at least 1 hari lah PP gitu misalnya. Nggak ada, misalkan cuman untuk jalan-jalan ke pantai aja misalnya, atau mungkin kita kayak kemarin anniversary daki gunung kayak gitu tuh yang. Karena kamu tuh kayak Tisa juga ya berarti ya, suka daki gunung ya? Gitu. Kamu naik gunung kan? Iya, naik gunung. Dia naik gunung, diving dia. Sebenarnya dulunya anak laut sih Bun, maksudnya lebih senangnya laut gitu. Baru pas nikah aja senangnya gunung gitu. Yang suka gunung kamu? Aku dari SMA. Jadi kebetulan ketemu dia juga suka. Ayu, gas kita. Kok capek naik gunung kan kakinya gue aja kemarin di hutan naik gunung aja setengah mati, pulang-pulang bengkak semua kaki gue segala macam. Nggak sakit dia? Sakit mah pasti sih sakit Bun. Pulang-pulang kan 3 hari kan pegel banget ya, kayak jalan kayak jarum semua gitu kan. Cuman ya seru aja sih Bun. Rasanya itu seru. Mau naik gunung? Mau lah. Mau ya? Mau lagi, cuma lagi Bagus musim yoga hujan gue. aja. Sekali dan selama kemarin terakhir gue ke Butan ya. Pertama kali naik gunung dan habis itu udah gue nggak mau lagi seumur hidup, titik. Sekali dan Pertama dan terakhir. terakhir. Apa yang bikin kapok? Sakit pulang-pulang bengkak semua gila. Terus yang Pegel. udah gitu gue udah umur 50 ya. Teman-temannya semuanya emang mereka tuh orang-orang hikers semua yang emang udah bawa alatnya bener gitu loh kan. Nah kalau kita kan udah nggak pernah naik gunung, tiba-tiba suruh naik gunung. Tapi sepatunya ini ya, apa? Enggak. Enggak Bun? Enggak. Bukan sepatu gunung gitu? Bukan, sepatu kaos biasa. Itu Tapi ngaruh yang banget Bun. Hah? Ngaruh ya? Ngaruh banget. Bahkan fun fact-nya itu selama kita mendaki Gunung Fuji kemarin ya, itu kan papasan sama rombongan mau turun. Itu rata-rata 60 tahun ke atas kayaknya. Itu dia, gue juga gitu, ada yang 60 tahun cepet jalannya. Gue bilang gitu. Ya emang nggak siap sih waktu itu. Gue pikir gue mau pergi diajak ke ada sebuah tempel lah ya di Butan, ada tempel gitu. Ternyata daki gunung 3 jam naik 3 jam turun sih. 6 jam, lumayan itu ya. Lumayan. Pulang-pulang 3 hari bengkak gue. Aduh, enggak deh. Kaget. Gue kaget karena gue nggak pernah seumur hidup kan nggak tahu gimana menyiasati ketika lo harus naik gunung dan turunnya kan. Nahannya seperti apa ya kan. Benar-benar itu juga ngaruh sih, makanya kalau kita tahu trik-triknya itu juga memudahkan kita sih, memudahkan buat minimalisir cedera, kayak gitu-gitu. Oh enggak deh, makasih. Tetap enggak. Oke, ini kan punya suami nih ya, Dinda ya, yang ganteng dan soleh nih. Ada nggak ketakutan yang penggoda kan sekarang lagi rame nih ya. Sekarang kan banyak yang diam-diam penggoda. Syariah juga banyak loh yang diam-diam menggoda. Takut nggak? Takut. Mungkin kalau awal nikah ada rasa takutnya ya. Cuma makin kesini kayak, udahlah Bun, serahin aja sampai di atas. Aku tuh udah yang kayak, kalau masih cemburu-cemburuan masih ada sedikit-sedikit. Tapi makin kesini mungkin makin percaya dewasa juga ya, dan makin kayak percaya juga sama yang di atas gitu. Karena kan yang ngebentuk dia dan kasih hatinya dia untuk bagaimana kan yang di atas Bun. Jadi aku serahin aja apapun yang terjadi, ya udahlah gitu. Jadi kamu titipin dia ke Allah gitu ya. Ya Allah titip ya. Untuk sekarang sih lagi di fase itu ya Bun. Jadi nggak yang terlalu gimana. Kamu oke, lucu banget. Kalian tuh proses untuk cemburu pasti di awal-awal cemburu-cemburu nih ya. Berdua kan. Ada banget lah Bun. Ya kan, berdua. Mulai agak iya ternyata orangnya bisa dipercaya. Itu mulai tahun keberapa tuh? Tahun ini kayaknya. 5 tahun baru mulai percaya nih ya. Karena kita kan nggak pacaran, Bun. Iya. Jadi maksudnya after nikah. Jadi memang agak lambat semua tuh mundur ke belakang ini prosesnya. Iya. Tahun keempat kelima lah yang udah mulai agak enakan sih Bun. Kalau awal-awal tuh masih yang cemburu, yang posesif gitu. Posesifnya kalian tuh kayak gimana sih? Aku posesif, aku sampai hipnoterapi Bun. Aku ngerasa karena mungkin aku pernah punya trauma utang pengasuhan. Jadi ngerasa kayak Trauma apa? Utang pengasuhan aja gitu. Jadi utang mungkin pengasuhan maksudnya gimana tuh? Utang pengasuhan tuh kayak mungkin mamaku pernah cerita tentang papa walaupun nggak niat gitu, tapi itu kadang suka mungkin karena aku lagi masa-masa pertumbuhan, jadi kayak
keserap di otak aku gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak jadi suka nggak terlalu banyak percaya sama laki-laki aja. Jadi jelasnya tuh kurang lebih kayak gini mungkin Bun. Ketika dulu namanya kan kalau ibu sama anak perempuan tuh kan apa-apa cerita gitu kan gitu. Mungkin kalau lagi sebel-sebel sama almarhum papa gitu. Atau misalnya lagi berantem-berantem kecil mesti diceritakan dia. Sebenarnya sih wajar-wajar aja ya, cuman mungkin pada saat itu umurnya dia tuh masih belum bisa mencerna itu dengan baik kayak gitu. Jadi temen cerita mama gitu. Akhirnya menyerap, akhirnya kamu menjadi agak sedikit trauma ya. Iya, jadi kayak mungkin ya bisa dibilang kayak nggak, udahlah gitu, nggak percaya sama laki-laki, apalagi aku juga kerja dari dulunya kan. Jadi ngerasa kayak ya udah gitu. Tapi pas aku menikah dan balik lagi emang aku tujuannya tuh emang aku pengennya ibadah dan jadi istri yang baik gitu. Makanya aku ngerasa kayak sifat-sifat yang buruk dari dalam diriku tuh aku nggak boleh ada gitu. Aku ngerasa harus dikurangin, harus bahkan kalau boleh tuh dikontrol dan dihilangkan lah. Makanya aku sendiri yang emang kayak aku harus ini deh, harus coba buat hipno deh untuk mengurangi rasa-rasa ketidakpercayaan atau mungkin supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi aja sih. Berapa kali kamu hipnoterapi? 2 kali ya deh. 2 kali. 2 kali. Dan 2 kali kita berdua bareng. Oh, bareng. Jadi bagaimana cara Dinda ke aku, bagaimana aku juga ke dia, karena pasti kan aku juga pasti banyak miss-missnya kan sama dia. Ya selagi tujuannya kan baik ya, biar komunikasinya baik gitu. Jadi kita hipno bareng gitu. Hipno bareng deh. Beda waktu doang gitu. Jadi aku tunggu di mobil gitu ganti-gantian. Oke, jadi masuknya ganti-ganti gitu. Dengan orang yang sama nih ya. Jadi si psikolog kayak ini mengetahui kedua belah pihak berarti ya. Itu it works kah? It works. Ya. Jadi gimana pengalamannya? Jadi aku juga works banget Bunda, karena kayak Bunda bilang tadi kan di tahun keberapa kalau kita udah percaya sama pasangan, jadi kita nggak posesif misalnya gitu kan. Justru bukan percaya ke pasangannya, lebih ke emosi yang negatif tuh nggak baik buat diri kita gitu. Nggak baik banget buat diri kita. Kalau misalnya ngaruh banget kan, apalagi kita pengen, maksudnya kita tuh punya anak gitu loh Bun. Jadi ngerasanya kayak kita harus gimana caranya tuh anak-anak tuh didikannya tuh harus sama dan harus bagus gitu loh. Makanya ya emang harus dari diri kitanya dulu yang dibenerin gitu. Jadi bukan lebih ke koreksi pasangan, tapi koreksi ke diri sendiri aja sih. Jadi yang diajarin ini kalau boleh menjelaskan secara singkat nih, hipnoterapi itu prosesnya disuruh apa kalian berdua nih? Untuk lebih legowo dan mungkin dari dalam alam bawah sadarnya aku tuh mungkin kayak lebih positif minds gitu-gitu sih Bun, kayak diajarin mungkin nggak mikir yang aneh-aneh ke pasangan yang kayak gitu-gitu sih. Jadi itu ngebuat diri akunya juga lebih tenang ya. Lebih tenang. How gitu sih. Kita ngerespon permasalahan gitu. Lebih ke untuk diri sendiri gitu sih Bun. Oke, good. Berarti kalian nggak perlu takut kalau memang harus berdua menuju ke konseling ya dengan psikolog untuk hipnoterapi. Do it untuk kebaikan berdua ya. Betul, itu betul. Bagus. Dan itu bukan aib kan ya. Bukan. Itu udah itu cara setiap orang aja buat bisa lebih mengenal satu sama lain gitu. Dan emang kitanya sama-sama mau sih Bun. Yang itu bagus, dua-duanya sadar. Kan ada yang cuma satu doang, jadi kayak gak imbang kan gitu kan. Makanya kita selalu bilang kalau ada yang buat kesalahan antara kita berdua itu jangan ada yang denial udah. Jadi jangan malah denial, tidak menerima. Ya udah kalau misalnya bikin kesalahan mengakui, memperbaiki kayak gitu. Berarti kalau kalian berdua nih ya, siapa yang lebih sering minta maaf duluan? Kalau lagi konflik nih. Siapa? Beda-beda sih, kadang aku kadang kamu. Aku kali. Iya ya, udahlah. Iya dia. Sama-sama lah, sama-sama ya. Sama-sama. Cuma kalau kebanyakan aku deh. Iya ya. Iya ya. Banyak salah paham. Gak apa-apa deh. Oke, ini ada 2 kata ya. Kita akan bermain 2 kata. 2 kata yang menggambarkan rembayang di mata Dinda. 2 kata. 3 kata nih jadi ya. Gak apa-apa. Ayah yang baik lah. Suami yang baik gak? Suami yang baik juga dong. Kan ayah yang baik sama suami yang baik itu beda loh ya. Suami yang baik juga. Cuma maksudnya untuk saat ini karena dia lagi berusaha jadi sosok ayah yang baik buat anak-anak, jadi ayah able. Dia memang ayah able banget. Sejauh ini ya.
Berarti kamu lebih banyak mengajak porsi main ke anak-anak, karena anak cowok dong ya. Iya. Sama-sama aja sih, dia juga bagi-bagi waktu kita main. Cuman kalau sama anak itu karena dulu waktu masih kecil aku sama papa banyak waktu main ya. Ke hutan gitu, kita cari burung, kita mancing berdua di laut. Jadi sebenarnya berusaha pengen menerapkan hal yang sama juga, walaupun bahkan lebih lah ya. Iya, walaupun ya sekarang masih berusaha membagi nih, karena kan aku masih terlalu muda juga, satu jadi ayah ya. Jadi masih ada sifat-sifat yang pengen main atau apa gitu. Tapi ya udah, menurut aku ya bagian dari proses aja udah. Iya, kamu kan masih waktu masih umur-umur main ya? Iya. Mestinya ya? Iya, main banget sebenarnya. Itu gak gampang loh, karena aku juga nikah di umur 20 tahun. Jadi sebenarnya ada waktu yang masih pengen main tuh. Ada cerita menarik sih sebenarnya. Jadi dulu pada saat baru nikah tuh, kan aku ini ya, sekolah tuh waktu itu SMA di Manado ngekos. Jadi kan sama teman-teman berasa ikatan darahnya tuh, walaupun nggak ada ikatan darah, tapi kayak persahabatannya itu banget ya. Anak kos gitu kan. Ke Jakarta juga merantau bareng teman-teman, jadi wah temen banget lah gitu. Pas saat menikah, yang dia ceritain tadi, dia agak sedikit posesif gitu-gitu, itu agak sedikit ini juga tuh, maksudnya mengganggu pertemanan berarti kan? Karena aku ngolosin pertemanan. Cuman aku bilang gini, aku bukan ngejauh ya, cuman aku tuh baru menikah, umurku baru segini, jadi aku mau saling mengenal dulu aja sama istriku. Ada momen dimana kita akan main bareng kayak gitu. Itu saat itu tuh ngerasanya kayak aduh, masih pengen main tapi gimana gitu kan, masih baru nikah pengen ngejaga. Sampai ada di momen dimana Dinda udah yang kamu kalau misalnya mau main aja gitu. Pada saat main terus kadang nggak ada dia, jadi ngerasa kurang justru karena sudah terbiasa berdua. Sampai akhirnya oh ternyata hidup tuh permainan ego sih sebenarnya. Sekarang gini, kalau misalnya aku disuruh nongkrong sama teman-teman, ya aku happy aja. Cuman pasti nggak lama tuh kayak lebih seneng kalau misalnya pas main sama teman-teman ada dia gitu. Makanya sekarang kita teman-teman yang main tuh juga kayak kemarin teman-teman udah pada menikah semua, istri sama suami pada main bareng, istri bisa meja, suami bisa meja gitu. Jadi ngajak bareng-bareng ya. Iya. Sudah terbiasanya begitu, Bu. Iya. Oke, baiklah. Itu tadi adalah 2 kata yang menggambarkan Rembayang di mata Dinda adalah ayah yang baik ya. 3 kata. Baik, sekarang gantian. 2 kata yang menggambarkan Dinda di mata Re. Gue yang lihat jadi saat nikah sendiri gue. Kayak gue gak pernah gitu ya. Gitu. Dia hebat, mandiri. Hebat dan mandiri. Ya. Hebatnya di mana? Dia hebat di semua porsi. Dia sebagai anak dia hebat, dia sebagai ibu dia hebat, sebagai istri dia hebat, temen pun dia hebat. Dan dia yang paling aku bangga dari dia ya, setiap ada yang kurang dari diri dia tuh dia sadar dan dia mau memperbaiki gitu. Masya Allah. Dia menerima kekurangan itu, bukan dia kayak aku nggak mau ini. Dia nerima, tapi dia selalu ada semangat buat perbaiki. Gitu. Walaupun kadang-kadang karakter kalau udah jadi itu kan untuk ngerubahnya kan kayak susah gitu ya. Apalagi karakter bawaan asli dari lahir kan. Dia ini hebat banget sih. Kayak bidadari surga lah, Bun. Waduh, kau bidadari jatuh dari kuda. Beda. Bidadari dari surga berarti kan nih, kalian bukan lagi main film itu ya? Iya, benar. Itu gimana sih ceritanya itu? Aku kok kalian itu syutingnya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, jadi sebenarnya kita udah agak sedikit lupa ya, Bun, dengan karakter kita masing-masing. Oke, itu tuh film kedua syuting setelah menikah. Ya? Iya. Kedua ya, jadi masih baru banget. Ketiga ya. Dan itu tuh bercerita tentang, jadi aku itu YouTuber, Bun. Aku YouTuber, biasa dengan dunia konten. Aku kontenin semuanya sampai akhirnya aku ketemu dia yang ya udah orang yang baru ketemu, tiba-tiba aku bikin sosial eksperimen dan ternyata di situ konflik pertama kita muncul. Di film itu. Dan sisanya nonton aja ya. Takut spoiler sih sebenarnya. Sebenarnya pesan moralnya tuh di film kita tuh sekarang tuh kan kita kan suka banget ngontenin semua. Apapun kita kontenin. Sebenarnya niatnya tuh baik buat momen kan, karena pasti akan terulang. Betul. Kan. Tapi mungkin kadang kita suka menepis ada hal yang bikin kita happy, tapi bagi orang tuh sebenarnya nggak happy gitu. Contoh misalnya? Contoh ya itu kita prank gitu.
itu happy buat kita, tapi buat Ini orang konten ngeprank nih. iya, aku ngeprank dia di film itu. Oh, di filmnya. Di Oke. filmnya. Jadi ya kadang kita ngeprank happy buat kita, ketawa buat kita, insight buat kita, tapi bagi dia yang punya trauma atau misalnya sensitif sama hal itu kan jadi kepikiran pulang sebel kayak gitu-gitu. Nah, ceritanya tentang konflik itu yang dikemas secara bagus ya di filmnya ya. Sampai Yang akhirnya dapat realitas sekarang. hikmahnya di situ gitu. Ini 4 tahun kalian 4 tahun yang lalu kalian syuting. Ini baru mau tayang ya berarti? Baru mau tayang, Bun. Film Kapan? COVID, Bun. Oh, film COVID. Zaman- Pas lagi zaman COVID syutingnya berarti ya? Syutingnya pas aku abis lahiran anak pertama. Kamu lahiran gendut nggak sih? Nggak ya? Agak naik? Ada naik. Agak naik nih, berisik. Berarti ini kalau tayang berarti kamu agak berisi nih? Agak berisi, Bun. Agak chubby gitu mukanya. Imut gitu. Imut apa orang gendut? Kamu lebih seneng dia agak berisi atau enggak? Dua-duanya sih. Oh, iya dia menerima apa adanya ya. Enggak, Bun. Sebenarnya Mas senangnya sekarang pasti. Oh gitu. Dia bukan tipe yang suami yang ngusil kan, ih perutnya gendut banget sih, enggak gitu kan? Enggak sih. Enggak ya? Dia berontak itu kalau gitu. Tantrum ya? Iya. Iya lagi. Iya, kamu yang ngomong duluan soalnya. Ya mah mau bentuk apapun juga alhamdulillah, yang penting hatinya baik ya. Amin. Tapi genre apa sih film Bidadari dari Surga ini? Drama religi. Drama religi. Iya. Cocok buat family juga sih. Bun. Berarti harusnya tayangnya nanti dong ya pas apa tuh? 15 Januari insya Allah. 15 Januari. Oh, insya Allah. mendekati lebaran ya. Puasa-puasa ya. Mau puasa. Ini kan Sebulan. puasa kita pas Februari ya? Februari ya. Februari ya. Berarti sekira-kira 3 minggu sebelum puasa kali ya. Iya. Oh. Gitu sih. Dan di situ tuh karakter kita beda banget ya? Beda banget. Kalau kamu sama nggak sih? Agak mirip sih kalau Agak aku mirip ya. ya? Aku agak mirip sih. Kayak baru awal-awal kayak jutek-jutek gitu ya? Iyalah, gitu. Emang dari awal lu jadi jutek? Sedikit, Bun. Nggak apa-apa, jutek Perempuan juga. kan ya. Jutek. Bagus, nanti mungkin kalau aku punya anak perempuan aku bakal ngajarin gitu juga. Kamu That's harus pride. jutek. Gak apa-apa dibilang judes, tapi kalau sebenarnya aslinya enggak ya gitu. Untuk melindungi kita supaya nggak diganggu para cowok-cowok iseng kan. Betul. Iya. Karena image gue juga dibilang orang-orang bilang kayak judes gitu kan ya, kayak jutek gitu kan. Tapi sebenarnya adalah melindungi diri kita supaya nggak diganggu. Iya, benar. Gitu. Tapi aku sering dengar Bunda katanya hatinya baik walaupun ini. Kalau misalnya orang kenal, enggak. Tapi kalau misalnya kalau kita nggak kenal, mendingan jutek. Karena buat aku nggak mau diganggu aja gitu loh. Jadi kayak ngebentengin diri aku sendiri aja gitu. Perempuan tuh harus gitu kan. Iya, benar. Jadi kamu lebih seneng jutek atau enggak? Dia. Tapi dia nggak jutek kamu nggak jutek. Juteknya ke dia doang, Bun. Dalam hal kalau apapun sih, Bun. Tapi nggak apa-apa juteknya ke aku aja, jangan ke orang. jangan dong kalau misalnya kalau kita sama laki-laki kadang-kadang kita harus yang apa lo? Iya, Apa enggak lo? kalau Gitu kan? laki-laki gitu sih. Sama memang emang mungkin moodnya tuh muka aku tuh kelihatannya kayak moodnya tuh begitu, Bun. Moodnya tuh judes, jutek gitu. Enggak, Padahal lo. enggak. Enggak sih, gua- aku tadi ngeliat kamu pertama kali datang ke rumah ini enggak sih? Kalau sama cewek enggak, Bun. Oh, mau cewek enggak ya? Kalau cewek memang harus jutek sih, supaya Dia nggak tuh diganggu. kadang kalau jutek tuh kalau panic attack. Iya, kalau ada. Kamu kenapa? Kamu masih mengalami panic attack? Enggak, aku tuh kadang kalau ketemu sama banyak orang, Bun. Jadi walaupun aku nih suka syuting, suka Dari main kecil film ya, kan? dari kecil gitu. Cuman kadang kalau di depan layar tuh aku kadang suka gugup. Terus kalau misalkan ada ketemu sama orang, terus suka dimintain foto, itu kadang aku malah lebih gugup, Bun. Karena kayak ngerasa kayak, aduh gimana ya, gue harus gimana ya gitu loh. Jadi ada momen di situnya gitu loh. Panic attack kamu separah apa? Sampai nggak bisa napas, sampai ngap gitu apa gimana? Enggak sih, paling lebih ke kadang suka gemeter aja sih. Oh, belum sampai yang Enggak gitu sih. kan? Tapi bagusnya tuh dia ini, Bun, kita ngobrolin soal paniknya dia itu tuh. Jadi pada saat dia lagi panik tuh biasanya kalau di rame tuh kan dia jadi terlihat jutek kan, matanya jadi agak sinis gitu atau apa. Tapi dia pernah bilang dia nggak mau kayak gitu. Ya. Makanya kalau dia kayak gitu aku kadang cuma kode, ntar kelihatan jutek loh orang lihat, oh iya ya gitu. Karena dia pernah bilang kalau misalnya kayak gitu tolong disampein ya, karena dia sebenarnya nggak mau kan, takutnya orang mikirnya jutek atau apa gitu. Gitu sih. Tapi kita belum bahas tadi. Kamu kan di Aku film jadi Nadia. Bidadari Surga nih kan adalah karakter kamu sendiri. Kalau suami kamu Taufan. menjadi Taufan. karakternya berbeda. Iya, beda banget dari aku yang sekarang. Bad boy gitu. Bahkan aku pasang anting gitu-gitu Ya ya. ada tindikan kayak gitu. Jadi- Ini Oh, pantesan ini tadi kan bekas bohong tindik ya? tapi enggak, ini enggak ada, Bun. Jadi waktu itu cuma Cuman aja. nempel gitu doang. Oh. Serambutku Terus? juga rambut pendek gitu-gitu ya. Iya.
Beda. Pokoknya beda banget. Bahkan pas aku juga baca skripnya dulu tuh, ya aku bisa nggak ya kayak gini? Soalnya itu yang bener-bener ngenyek banget ke orang gitu. Gimana tuh? Muka lo kan bukan muka ngenyek sebenarnya kan? Nah, kayak itu kan di first impression ketemu dia di apa namanya di film itu kan pas syuting gitu tuh. Itu aku sosial eksperimennya minta dia buka hijab, kalau bisa berani buka hijab aku kasih duit. Coba Bunda bisa bayangin kan? Iya. Apa gitu perantakannya apa gitu kan. Iya. Dan karena ketemu sama aku, jadi dia mungkin entah dapat hidayah atau gimana lewat si Nadia ini gitu sih. Justru sebenarnya kalau orang kayak gitu tuh penasaran nggak sih Bun ya? Di saat dijutekin gitu kan? Iya. Aku sih saat itu pada tergantung saat aku... sih, ada orang yang gue males sama cewek jutek. Aku di karakter itu pada saat aku baca juga aku menempatkan posisi di mana setelah aku dijutekin, aku penasaran karena wah jarang-jarang nih orang begini ke gua gitu kan. Iya, Akhirnya berusaha kulik sisi lainnya, lo udah keterusan gitu. Endingnya nonton sendiri filmnya lah Nonton ya. sendiri filmnya. Oke, menurut kalian kenapa wajib nonton film ini? Bidadari dari surga ini. Bidadari dari surga. Kok lagi di lagu? Bidadari dari surga. Bidadari surga. Kenapa harus nonton? Karena mungkin di era sekarang tuh banyak banget orang yang kebanyakan tuh nggak percaya sama pernikahan. Padahal sebenarnya memang iya yang tertampil itu adalah yang buruk-buruknya aja gitu. Cuman kan banyak juga baik-baiknya dalam sebuah pernikahan kan. Jadi ya ini mungkin ada sedikit persembahan dari Bidadari Surga ya, kayak lucu-lucunya, gemes-gemesnya yang bikin teman-teman jadi semangat lagi. Nggak apa-apa kok nikah itu buat ibadah gitu sih. Dan jadi ini juga sih, jadi kita tuh buat ngerem kalau misalnya itu kita kadang suka bercandaan ke orang, kita happy, bahagia, tapi kadang orang yang kena itu tuh beda responnya gitu. Berarti ini dong ya, harus menumbuhkan empati ya. Empati. Betul, empati. Iya. Cuman ketika kayak di film tuh kan akhirnya ya udah gitu, mungkin mau mengajarkan empati sampai akhirnya udah terjadi, berarti kita ambil baiknya aja gitu. Di balik itu mungkin bisa jadi tuh titik apa ya, hidayah buat si cowoknya. Orang itu iya. Selamat menonton nanti ya, tanggal 15 Januari ya. Siap. Di seluruh bioskop Indonesia ya. Indonesia. Seberapa yakin film ini? Ini film kedua kalian menikah kan? Ketiga. Oke. Ketiga. Seberapa yakin? Sebenarnya kita udah berusaha sih Bun, tapi apapun hasilnya ya kita serahin aja sama di atas ya. Yakin mah insya Allah yakin lah, dari awal kita ngambil naskahnya pasti kita udah yakin sama filmnya. Kalau yakin penontonnya sih kita nggak tahu ya, itu kan balik lagi ke penonton. Tapi kalau yakin sama pesan-pesan modelnya kita yakin banget ini bagus. Ya. Bagus. Oke, kalau gitu ya udah, mudah-mudahan yang bagus diambil, yang jelek kita tinggalkan. Betul. Jadi thank you banget Dinda dan juga Ray yang udah mampir ke Rumah Pejaten. And see you in the next content. Bye, assalamualaikum.